Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izinillahirabbi kita dapat kembali bersilaturahim dan juga bertalabul ilmi tentunya di Obsesi Pagi Dahlia di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Semoga selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabib-tabibnya dan juga umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga saja wargi kita termasuk di dalam golongannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wargi di pagi hari ini tentunya di sini Wongso dan juga guru kita Bapak Kiai Haji Asep Anom sudah kembali bersama di studio Dahlia FM yang ada di Jalan Burang nomor 28 Bandung. Dan insya Allah wargi Dahlia kita akan menemani segala aktivitas wargi hingga menjelang pukul 6 pagi nanti. Dan alhamdulillah wargi Wongso dan juga guru kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan wargi Dahlia pun sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh baik bersama keluarga di rumah ataupun juga bersama kaum muslimin wal muslimat di masjid-masjid terdekat di tempat tinggal wargi Dahlia. Dan sebelum kita menyimak materi tausiah yang insya Allah bakal langsung disampaikan di pagi hari ini oleh guru kita di pagi hari ini wargi, tentunya kita sama-sama bertemu dengan beliau dan juga semoga saja seluruh wargi Dahlia dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk itu langsung saja kita bertemu dengan beliau, ada Bapak Kiai Haji Asep Anom. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gimana kabarnya Pak Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik nih Pak Ustaz, kira-kira di pagi hari ini kita mau membahas seputar tema apa nih? Ngobrol tema apa nih Pak? Pagi ini kita ngobrol tentang romantis ala Rasulullah. Romantis ala Rasulullah. Wah, luar biasa, ini pas banget ya. Pas banget seperti apa yang barusan Wongso pikirkan. Baik, buat wargi Dahlia yang mempunyai pertanyaan seputar tema kita di pagi hari ini, romantis menurut Rasulullah, atau juga di luar tema kita boleh wargi ya. Sekali lagi bisa langsung aja dikirimkan baik lewat SMS atau juga WhatsApp di 0855 211 1015, dan tentunya nanti Wongso juga bakalan buka line telepon di 73.028 7311 710. Untuk itu langsung saja di sini Wongso persilahkan Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara kaum muslimin wargi Dahlia dimanapun berada, yang seluruhnya dirahmati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kembali kita bisa bersilaturahim di acara Obsesi Pagi khusus persembahan dari 101,5 Dahlia FM. Semoga warga Dahlia pagi ini berada dalam kesehatan, yang sedang sakit disehatkan, yang sedang galau ditentremkan, yang sedang susah dibahagiakan, yang sedang kesulitan ekonomi dimudahkan, diberikan rezeki yang berlimpah, yang sedang berdoa dikabul doa-doanya oleh Allah. Amin. Dan tentu anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Warga Dahlia, Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah menjadi teladan bagi kita. Teladan dalam segala hal. Teladan dalam mengelola negara, termasuk juga teladan dalam mengelola rumah tangga. Dalam mengelola negara, beliau sebagai kepala negara yang luar biasa. Di medan perang, beliau sebagai jenderal yang tangguh. Dalam rumah tangga, beliau sebagai kepala rumah tangga yang sanggup membawa kedamaian, kesejukan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dalam berbisnis,
Beliau sebagai entrepreneur yang luar biasa, sukses. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yaitu bagi orang-orang yang hanya mengharap ridho Allah, mengharap akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat 21. Nah, termasuk di dalam rumah tangga, memanage rumah tangga, mengelola rumah tangga, mempergauli istri. Keteladanan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini mari kita lihat cara-cara Rasulullah atau Rasulullah dalam memperlakukan istrinya secara romantis. Pertama, tidur bersama istri dalam satu selimut. Kamu ya kiainya. Hujan. Gebret tadi tetah. Nah, tarik deui cenah selimut tetah. Rungkepkeun. Jeung istri satu selimut. Mari kita lihat. Bukan hanya tidur satu ranjang, tapi satu selimut. Ya makumaha ada suami istri teh. Boro-boro satu selimut. Salakina di pemajikanna di kamar, salakina di dapur sarena teh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur bersama istrinya dalam satu selimut. Atha bin Yasar, beliau mengkisahkan bahwa Rasulullah SAW dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika berada dalam satu selimut. Tetapi Ibunda Aisyah tiba-tiba bangkit. Lalu Rasul pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau bangkit?" Aisyah menjawab, "Aku sedang haid ya Rasulullah." Rasulullah membalas dengan jawaban, "Oh silahkan, pergilah. Berkainlah," kata Nabi, "kemudian kembali mendekatlah denganku." Ibunda Aisyah melakukan perintah Rasul. Setelah berganti, Aisyah pun kembali masuk dan berselimut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu war kita lihat. Jadi kita meser simut. Meser simut terus tidur bareng satu selimut sama istri. Yang kedua, mandi dengan istri. Mandi bareng maksudnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku sudah terbiasa mandi bersama dengan Rasulullah, menggunakan satu bejana. Bahkan Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah terbiasa memasukkan tangan mereka ke dalam bejana bersama-sama." Jadi mandi bareng. Wah, silih kosokan artinya. Silih banjur sok bayang teu kabayang artinya. Masya Allah. Lamun kan geus ini jeung aki-aki gitu kan romantis sepanjang zaman eta mah. Mandi bareng bersama istri. Minum secara bergantian,
menggunakan tempat yang sama. Jadi satu gelas sekali sewa. Siti Aisyah, Ibunda Aisyah berkata, ketika saya selesai minum dengan menggunakan gelas, kemudian Rasulullah SAW mengambil gelas itu yang telah saya gunakan. Lalu beliau meletakkan mulutnya di tempat saya, meletakkan mulut saya. Jadi minum satu gelas itu menambah keromantisan originalnya. Sekali sewa bergantian. Masya Allah. Membelai istri dan tidur di pangkuannya. Walaupun Rasulullah SAW memiliki beberapa istri, namun beliau selalu bersikap adil. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW setiap hari selalu mengelilingi setiap istrinya satu persatu. Setiap hari dia. Beliau menghampiri dan membelai kami sehingga beliau sampai ke tempat istri yang waktunya beliau gilir untuk bermalam di tempat istri tersebut. Selain itu juga Rasulullah SAW terbiasa meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya, termasuk Ibunda Aisyah. Gegelehan gitu di pangkuan istri sambil membaca Al-Quran. Meskipun saat itu Ibunda Aisyah sedang haid. Jadi sambil gegelehan teh sambil baca Al-Quran, sambil tadarus, sambil murojaah hafalan gitu. Lain sambil mikiran hutang. Gegelehan lah baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil gegelehan di pangkuan istrinya sambil membaca Al-Quran. Dibelai rambut Rasulullah ke istrinya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah itu memanggil istri itu dengan panggilan romantis. Jadi cara selanjutnya untuk memanjakan istri, untuk mewujudkan keluarga sakinah, mewujudkan keluarga yang harmonis, Rasulullah SAW adalah memanggil nama istrinya dengan panggilan romantis. Salah satunya umpamanya misalnya memanggil istrinya Bunda Aisyah radhiyallahu anha dengan ya Humairah. Aduh, artinya apa itu? Ya Humairah, ya Humairah artinya wahai istriku yang pipinya merah delima, kemerah-merahan. Hai cantik, gitu ya, salahnya ke istri teh.
sayang hembeb, raya nama gitu ya. Jadi tidak memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang tidak mengenakan. Mungkin apa majikan gendutnya, endut dia endut. Majikan apa naik dia naik. Majikan hidung hiteng. Tidak begitu Rasulullah. Memanggil istri dengan romantis. Yang itu telah menggerbobogohan orang mah dibalik. Jadi istri mah kadang-kadang sia teka dia. Koran teh cingwai. Lalu memberikan hadiah kepada istri. Nah, walaupun nafkah ya diberikan nafkah. Tapi hadiah itu di luar nafkah. Pantai ke pangantenan we mimiti giningannya sok aya nu silih wafa silih betot bekakak ya giningan aya lalu mengajak istri keluar kota. Nah, salah satu cara Rasulullah SAW memanjakan istrinya itu adalah beliau mengajaknya pergi sekali-sekali gitu kan keluar kota. Jenuh kalau di rumah terus kita lihat. Makanya ketika ada kesempatan keluar kota, ajak istrinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila akan melakukan perjalanan ke kota, beliau akan mengadakan undian di antara para istrinya. Barang siapa yang keluar nomor atau nama istrinya, maka orang tersebut yang akan pergi bersama Rasulullah. Dikocok. Misalnya dikocok nama istri-istri Rasul, ya, dikocok pas keluar, nah, nama itu yang diajak. Jadi tetap Rasulullah itu walaupun istrinya banyak, memperlakukan istrinya dengan adil. Nah, jadi kalimat kocok mengocok, ya warga Dahlia, undi mengundi ini nggak masalah. Misalnya arisan, nah arisan kan kalau tidak diundi, kalau tidak dikocok begitu, nanti akan timbul kecemburuan, sisirikan. So, lamu cenah saya tahu cenah nu dareukut ka pengurus we cenah nu menang ti hareula teh gitu. Jadi akan ada kecemburuan, tapi kalau dengan jalan dikur'ah seperti itu, dikocok seperti itu, maka itu bagaimana rezeki. Ada orang mengatakan bahwa salah satu alasan tidak dibolehkannya arisan itu katanya karena dikocok. Kenapa? Apa masalahnya dengan masalah kocok mengocok? Rasulullah juga kan dulu pernah mengocok begitu. Ketika Rasul akan mengadakan perjalanan keluar kota, nah istrinya itu dikocok. Nama yang keluar itu yang diajak oleh Nabi. Jadi tidak masalah dengan kocok mengocok. Silakan saja arisan dikocok gitu kan, tidak jadi masalah. Justru supaya tidak ada kecemburuan dengan begitu. Nah ini juga yang tidak kalah melayani istri yang sedang sakit. Masya Allah, Rasulullah ya, jenderal di medan perang, pemimpin kepala negara, sebagai dai juga, betapa sibuknya beliau, tapi beliau masih ya
lihat piring kotor diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian Kang Wungso. Baik, berarti banyak banget ya poin-poin untuk membina keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Pak Ustadz. Iya, baik buat wargi Dahlia sekali lagi yang mempunyai pertanyaan seputar tema kita di pagi hari ini yaitu romantis menurut Rasulullah, boleh wargi ya. Sekali lagi Wongso ingatkan buat wargi Dahlia tinggal kirimkan langsung baik lewat SMS atau juga WhatsApp di 0855 211 1015. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas materi tausiah yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa menginspirasi untuk wargi Dahlia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, kita kembali saat lagi setelah informasi berikut ini dan tentunya kita akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik lewat SMS atau juga WhatsApp di 0855 211 1015. Dan buat wargi Dahlia yang mau mempunyai pertanyaan secara langsung pengen on air mangga ya, mau saya tunggu juga di 73087371110. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Obsesi Pagi Dahlia. 50 tahun Dahlia, 100% cinta wargi Dahlia. Alhamdulillah wargi Dahlia, kita masih bersama melanjutkan silaturahim dan juga bertalbul ilmi tentunya di Obsesi Pagi Dahlia. Dan tentunya di sini Wongso dan juga guru kita Bapak Kiai Haji Asep Anom masih menemani wargi Dahlia hingga menjelang pukul 6 pagi nanti. Dan seperti yang tadi Wongso sampaikan buat wargi Dahlia yang mempunyai pertanyaan yang mau disampaikan di pagi hari ini, boleh ya wargi bisa langsung lewat SMS atau lewat WhatsApp di 0855 211 1015 atau juga telepon on airnya Wongso nanti bakalan buka di 73028731110. Baik, ini udah banyak banget yang masuk WA nih Pak Ustadz. Assalamualaikum cina Pak Ustadz, Kang Wongso kumaha dah ramang. Alhamdulillah asik cina romantis ala Rasulullah. Saya cina teh mana hoyong lah cina teh Desiana cina siap disimak cina gitu Desiana. Iya, terus lanjut gimana pasnya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Rizka di Ciamis. Pak Ustadz cina nyungkeun pidoana cina bi teh hoyong enggal-enggal kenging jodoh anu soleh cina Pak Ustadz. Amin. Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itunya ya dibacakan terus. Oke, baik, lanjut lagi nih. Assalamualaikum Pak Ustaz Kamongso, sareng hamba Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sareng hamba Allah di pos Alpagar dan Cisaranten Indah cenah nyohonkeun pidoana Paknya. Sareng Kang Mongso kanggo Neng Alfiana bade masuk kuliah ka ITB cenah mudah-mudahan ditampi ka ITB-na. Sareng keluarga Pak Bambang dan Ibu Lela sing sarehat hatur nuhun pisan Pak Ustaz cenah atas tausiahna cenah. Amin, sing sarehat, sukses ya. Amin ya Allah. Kebijakannya lancar, amin. Allahumma ya qadiyal hajat. Baik, 73.008, 73.11, 710 langsung buka dari sekarang. Halo, assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Halo, assalamualaikum. Halo, udah masuk? Iya, tak ayah no iya. Iya, Katirisan. Sambil menunggu telepon on airnya, baik wargi ya di 73.008, 73.11, 10 langsung bacain lagi ini WhatsApp yang sudah masuk. Ini assalamualaikum Pak Ustadz dari hamba Allah mau bertanya masalah tahlilan. Bila tahlilan itu menjadi beban buat anak-anaknya, apakah itu baik? Bukannya kita tidak mau mulang tarima sama orang tua, tapi dengan keadaan kita kekurangan, terus juga sulit, apalagi ada niatan pingin ngasih ke semua tetangga. Nah, kalau cuma seadanya pasti sanggup, tapi kalau istilah kayak orang hajatan kita tidak sanggup, sebaiknya atau seharusnya gimana itu tuh Pak Ustadz? Yang seharusnya itu adalah kita selaku anak mendoakan orang tua kita. Betul. Tidak mesti harus diseremonikan dalam bentuk biar acara tahlilan misalnya babagi bela angin jam itu kadi nggak mesti begitu. Nggak diharuskan juga. Sesuaikan dengan kesanggupan aja. Yang penting jangan lupa tuh doa untuk orang tua gitu. Kalau mampu ada rezekinya ngundang tetangga lalu bersedekah atas nama orang tua, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya itu tidak ada rezekinya, ngariung kita anak-anak. Atau walaupun tidak ngariung misalnya, ya minimal tiap selesai sholat doa khusus untuk orang tua. Udah diriungkan saya, gitu, ya. Anakna, istrina, suamina, aku nuk ngariung ayah 10 orang ya. Alhamdulillah gitu kan. Bukan sebuah keharusan atau dianggap jadi beban. Eta mah aya rezekina ngondang tetangga, kemudian ngondang ustad, kemudian sedekah dibagi dan hadir teh misalnya sakeresek ewang amplop we 2 itu amplop na hungkul. Baik ya, gitu aja. Oke, 73.008, 73.11, 710. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Nah hanya tayan wae. Cobi di 73.008. Halo, assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Halo. Tidak ada suaranya ya. Baik, lanjut lagi ini WhatsApp dari siapa ini, Nenek Ica. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, hatur nuhun cenah tausiahna sejak silaturahmi kanggo kasadayana obsesi sareng wargi Dahlia mugi ada lamang sareng tausiahna Pak Ustadz jantan ilmu kanggo abdi sakeluarga hatur nuhun Pak Ustadz cenanya. Sami-sami. Terus oge aya teh Nung di Cihargem. Assalamualaikum Pak Ustadz Kamongso hatur nuhun tausiahna Pak mugi si jantan ilmu kanggo keluarga abdi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di sini Mongso mau tanya ini Pak Ustadz ya, soalnya ini temanya luar biasa bagus banget nih, romantis menurut Rasulullah. Nah kalau misalkan ini nih mengajar melayani istri yang sedang sakit nih Pak Ustadz. Kalau misalkan ini Wongso lagi sibuk-sibuknya dengan aktivitas, terus istri sakit tidak nggak teka urus. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya,
bisa komunikasi kan sama istrinya. Tidak mesti harus salailana orang ngaduk-duk nungguan pemajikan nugeringnya. Sementara tugas-tugas kita terbengkalai. Nggak mesti begitu juga sih. Tugas kita laksanakan semaksimal mungkin. Tugas di kantor, tugas di pasar, tugas di manapun. Nah setelah itu pulang ke rumah, nah gitu. Walaupun misalnya cuman duduk sebentar ngusapan istri, kemudian kasih minum, itu kita juga udah bagus itu. Ulah hari-hari we datang ke imah tanya pemajikan di kamar iyo salaki di mana gitu. Tidak ada komunikasi, tidak ada kelembutan ya jangan begitu lah. Oke. Gitu kan Ustaz. Baik, coba ya 73.008 7311 710. Assalamualaikum Obsesi Pagi Dahlia. Halo, assalamualaikum Obsesi Pagi Dahlia. Ini sepertinya lagi bermasalah mungkin ya di telepon on airnya. Coba kita lanjut lagi di WhatsAppnya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nugia Pak Ustadz sing darah lamang terus aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah iya pertanyaannya cina abdi nuju sholat asar di rakaat terakhir. Pas nuju atahiyat akhir aya anu Noel. Karena panangan kalarasan abdi nganggo acuk lengan pendek manawi abdi teh jalmi ngajak sasalaman ari apek teh gogog cenah Pak Ustadz. Nah petarsana sah henteu salat asar abdi atau napi kedah diulang deui cenah atuh lawan di Asep Wildan Ciampel Batu Jajar. Noel karena panangan teh letak itu diletak ku gogog. Mohon Batal atuh salatna sebab naon ka aya najis. Bahkan itu mah harus dibersihkan karena anjing itu najisnya najis mughaladhah, maka harus dibersihkan dengan cara tanah ya 1 kali, air 6 kali. Nah harus begitu, jadi batalkan sholatnya. Balur heula tah nu ditoel ku anjing teh, nu diletak ku anjing teh tanganna teh balur heula ku taneuh sakali. Nah kemudian 6 kali ku cai gitu. Oke, jadi mesti diulang lagi ya. Iya batal soalnya gogog mah tuh najisnya. Oke, coba nih ya kita akan coba di 73.008 7311 710. Assalamualaikum Obsesi Pagi Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah cenah Kang. Assalamualaikum Obsesi Pagi Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini teh? Dengan orang Ciodeng. Ciodeng teh ateis kumaha damang? Alhamdulillah ngobrol Pak Ustaz ramanya. Alhamdulillah. Mangga teis di Lajang teis petarosana. Mohon Pak Ustaz tausiah Pak Ustaznya mungkin kabita Pak Ustaz. Tinggal deratu kabita mah ya. Mohon hatinya minta sentiasa gitu nya Pak Ustaz. Mohon dah kita nak pamit gitu Pak Ustaz. Ngomongnya oke pengiran di pasihan Pak Ustaz. Allah. Mohon Pak Ustaz datangnya doa anaknya mobil isi terjadi itu semua soleh Pak Ustaznya. Keluarga di anaknya soleh-solehan Pak Ustaz. Amin. Terus Nabi kia Pak Ustaz, upami istri anu sering tahajud gitu Pak Ustaz, terus diganggu ke suamina hojong kita disiapin gitu Pak Ustaz. Jadi suamina melaksanakan ibadah gitu jarang gitu ya Pak Ustaz. Kumaha aja upami ya penolakan dosa dalam istilah gitu Pak Ustaz. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hadis Rasul yang menjelaskan idza da'ar rajulu imra'atan ila firashihi fa abat fa batabat ban la'anat al malaikatu hatta yusbiha.
apabila ada seorang suami ngajak sama istrinya Noel, ngajak teh ku Noel, ku Kode gitu. kode gitu kan, togmol, itu nyarios katanya. Apa nama lamun aya suami ngajak ke istrina untuk begituan, lalu istrinya nolak, sehingga suaminya merasa terganggu pikirannya, maka dilaknat itu wanita oleh para malaikat, oleh Allah. Nah, jadi bukan bagus kalau ada istri berani menolak ajakan suami. Jadi tidak boleh ada istilah menolak, karena suami, karena nukari itu mah kadang-kadang hoyongna sok tiba-tiba gitu, direncanakan di awal, aya tiba-tiba gitu, aya ujung-ujung, yang ditolak. Nah itu teh besar bahayanya, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat itu wanita. Termasuk ketika mau tahajud, suami ngajak, layani suami. Kenapa? Karena melayani suami mah wajib, tahajud mah sunat. Salat tahajud teh sunat apa wajib? Salat tahajud sunat. Salat tahajud mah wajib malohor, asar, maghrib, isya, subuh eta wajib. Salat tahajud mah sunat. Melayani suami wajib apa sunat? Wajib. Makanya ketika mau salat tahajud pas Allah karek itu salakin Noel layani suami dulu. Karena melayani suami mah wajib. Ya, tapi walaupun begitu ya, jadi suami haruslah bijak. Ya. Dia pemajikan teh keur naon, tak kudu apal kadinya situasi. Labong kena suami punya hak yang luar biasa gitu kan, saya enak we. Jangan begitu juga suaminya. Ya, harus tahu situasi, tahu kondisi. Betul. Pemajikan keur ngagoler diimpus atau ikut diimpus ngap-ngapan pemajikan keur berjuang yang harapan penyakit. Wah diajak. Jadi apal situasi itu. Ya. Suami juga harus memperlakukan istri dengan baik ya, tidak seenaknya gitu ya. Demikian. Baik, di belakang Teh Iis ya, kira-kira ada siapa lagi? Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Nono Tije Bacing. Serang? Sarang. Halo? Serang Mang Nono di mantan Mang Nono? Di Sumedang. Sumedang, aduh, kumaha orang Sumedang dah Mang. Paling mana Sumedang? Paling ada cenah Mang Nono. Cilembu, dekat Cilembu. Cilembu, siapa Ustaz? Alah, iya. Mang Nono mangga dilajang Mang Nono pertanyaan. Mang Nono Di ngodoan saum Ramadan kamarinya biasa teh dibikin sareng saum sunah gitu pas pada Senin Kamis gitu. Gitu wae Mang Nono. Lah. Gitu wae mangga. Eta uyah kieu mah Cilembunya jeung Cein teh nu haneuta. Pas pisannya. Mang Nono. Halo. Kaburo parem Pak geningnya pertarasana cenah saum cenah diijikeun saum sunat namanya teh kumaha cenah saum qada mohon dilakukan pada hari Senin atau hari Kamis. Mangga wae saya ya. Ada punya hutang Ramadan tahun kemarin ya sok bayar ayeuna mumpung aya waktunya. Eta masuk bulan Rajab tah ayeuna tanggal 1 bulan Rajab. Sekalian saum cenah saum Rajab sekalian qada we niatna mah gitu. Saya biasa gitunya mangga
Baik, coba sekali lagi di belakang Mang Nono. Kira-kira ada siapa? Halo, assalamualaikum. Obsesi Pagi Dahlia. Sebentar. Iya, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Punten, upami istri menok kiranya karena ada alasan lagi marah ke suaminya. Nah, ada salah gimana hukumnya? Cina badi istri cina hatur nuhun. Gitu. Menok maksudnya non menok. Menok, upami istri menok karena ada alasan lagi marah ke suaminya. Ada salah gimana tuh hukumnya? Cina. Menok menolak. Oh, menolak mungkin ya. Menok. Upami istri menolak mungkin karena ada alasan lagi marah ke suaminya, menolak untuk melakukan kewajiban mungkin Pak Ustadz, seperti itu. Baik. Kenapa marah sama suaminya? Jadi kewajiban istri itu adalah melayani suami, tidak menolak ketika suami butuh. Taeta kewajiban istri tanya. Bisik dilaknat ku malaikat, dilaknat ku Allah. Lamun wani-wani nolak teh. Sugando ya tuh iker ambek kesalakina diajakan jadi we cager ambek nanya. Gitu. Jadi we akur deui. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi marah, lagi ngambek juga, kalau misalkan suami pengen bercinta dengan sang istri, tidak boleh menolak itu tadi benar? Ya tidak boleh. Justru bagus nama turutkeun. Moal amak bener iker kitu mah gitu. Jadi we cager amak teh gitu. Saya. Baik, lanjut lagi 73.008 7311 10. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Wilujeng Enyi. Iya, Wilujeng Enyi. Pak Ustadz. Nuhun. Sareng saha ieu teh cenah Ibu? Bu Ani di Cicalengka. Bu Ani di Cicalengka. Bu Ani kumaha damang? Alhamdulillah, salam dulu. Nuhun sae Bu Ani. Bu Ani, mangga dilajeng Bu Ani petarosana Bu Ani. Ini sesah pada lebat tuh tidak saja nak kene. Sesah. Ana mata lebatnya, mangga. Iya naroskeun kengi ngamen diangi modal kumaha Pak Ustadz. Dengan penjelasan Pak Ustadz. Kayak ngamen dia modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya we atuh. Kayak ngamen diange modal saya we atuh. Kena teh baru jadi teu ngamen deui nya. Punya usaha tetap gitu. Saya bagus ya. Iya, jadi tidak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Ulah mah menang ngamen dipakai mabok. Terus Menang ngamen pakai judi. Bukan menang ngamen wungkulnya warga Dahlia. Duit hasil halal ge dipakai mabok mah jadi goreng. iya. Duit hasil halal ge dipakai judi mah jadi ruksak. Duit halal ge dipakai lacur mah jadi awon. Jadi si harta itu nanti akan ditanya itu dua. Bukan dari mana kau dapatkan harta ini, bukan hanya itu. Tapi pertanyaan berikutnya, kau gunakan untuk apa hartamu ini? Kau pakai untuk apa hartamu ini? Jadi kalau urusan harta itu pertanyaannya dua. Dari mana harta ini kau dapat, kemana harta ini kau gunakan? Beda dengan umur. Kalau umur mah untuk apa umurmu kau gunakan? Nah, gitu. Beda dengan kesehatan. Kau gunakan untuk apa kesehatan yang aku berikan? Itu. Tapi kalau untuk urusan harta, dua-duanya ditanya. Di depannya ditanya, di belakangnya juga ditanya. Nah itu. Ya demikian, kita lihat.
mangga. Baik, ini Pak Ustadz sepertinya waktunya sudah mepet ya. Kita harus closing Pak Ustadz. Baik, Iya, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum closing Pak Ustadz untuk warga Dahlia. Closing statement ya. Closing statement. Warga Dahlia, apapun yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan buat kita. Dan kalau kita contoh Rasulullah, maka itu adalah kebaikan untuk kita. Mari supaya lebih barokah pertemuan ini, silaturahim ini, kita akhiri dengan sama-sama kita bermunajat, berdoa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan Pak Ustadz atas ilmu dan materi tausiah yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dan semoga saja bagi kita semua dapat bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, wargi Dahlia dimanapun berada, yang seluruhnya dirahmati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini selepas kita melaksanakan salat subuh berjamaah awal waktu di masjidnya masing-masing, kita lanjutkan kembali acara kita Obsesi Pagi, khusus persembahan dari 101,5 Dahlia FM. Semoga warga Dahlia dimanapun berada seluruhnya diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keluarga yang sakinah, hidup yang barokah, doa-doanya diijabah, putra-putrinya soleh dan apakah pasangan hidup seorang wanita yang ketika di dunianya menikah berkali-kali? Nah, jadi yang pertama jawabannya adalah dengan siapa pertama kali dia menikah.
Nah, pendapat ini diambil dari pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menasehati putrinya Asma binti Abu Bakar. Untuk memilih bersabar menghadapi suaminya Zubair bin Awam yang rajin ibadah tapi ringan tangan. Suka memukul terhadap istrinya. Nah, ini Zubair bin Awam. Kata Sayyidina Abu Bakar, putriku sabarlah. Zubair itu adalah orang yang soleh. Bisa jadi ia adalah suamimu kelak di surga. Sebuah hadis sampai kepadaku. Laki-laki yang mengambil keperawanan seorang perempuan kelak akan menjadi suaminya di surga. Nah, itu kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang pertama, dengan siapa seorang wanita yang ketika di dunia dia berkali-kali menikah, pasangan hidupnya kelak di akhirat adalah suami yang pertama kali mengambil keperawanan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, perempuan yang menikah berkali-kali di dunia, dia diperbolehkan di akhirat memilih siapa di antara laki-laki yang pernah mengawininya untuk menjadi suaminya kelak di akhirat. Nah, ini disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Ia mengutip hadis Rasul bahwa perempuan yang memiliki beberapa suami dipersilahkan untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pasangannya di akhirat. Misalnya seorang wanita nih, ya, di dunia ini ada yang sampai menikahnya 4 kali. Dengan yang pertama cerai, dengan yang nikah lagi, nah, kemudian yang kedua meninggal, nikah lagi, yang ketiga meninggal, nikah lagi, sampai 4 kali menikah misalnya. Ada yang begitu, mungkin ada. Nah, nanti posisinya di akhirat siapa pasangan hidup dia? Nah, menurut pendapat yang kedua, si wanita ini akan dipersilahkan oleh Allah untuk memilih. Mangga, pada si A mangga, pada si B mangga, pada si C mangga, pada si D oke mangga. Sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, perempuan yang menikah beberapa kali ketika di dunia, nanti dia di akhirat akan bersuami dengan laki-laki yang terakhir yang menjadi suaminya. Ini berdasarkan hadis Hudzaifah ibnul Yaman. An Hudzaifata radhiyallahu anhu annahu qala limra'atihi inna sarriki antakuni zaujati fil jannah fala tazawwiji ba'di fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fid dunya falidzalika haruma ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyankihna ba'dahu li'annahunna azwajuhu fil jannah. Menurut Hudzaifah ibnul Yaman, beliau berkata kepada istrinya, jika kau ingin aku menjadi suamimu di surga,
jangan kau menikah sepeninggalku. Karena perempuan di surga adalah bagian dari suami terakhirnya di dunia. Oleh karena itu istri-istri Nabi SAW haram menikah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di surga. Nah, pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Qasasul Anbiya. Nah, ini juga dikuatkan dalam hadis riwayat Abu Darda. Khataba Muawiyah Ummu Darda. Muawiyah pernah melamar Ummu Darda sepeninggal suaminya. Tetapi janda Abu Darda itu menolak pinangan Muawiyah. Ummu Darda mengatakan dirinya pernah mendengar wasiat Abu Darda dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, perempuan di surga adalah bagian mengenai siapa pasangan seorang wanita yang ketika hidup di dunianya dia berkali-kali menikah.
Keluarga Dahlia semuanya barokah. Nomor WA-na 08 132 05 kali 23. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Eman itu. Sumun pangarsa di kamari ka kantor teh sepi. Oh, mohon ku abdi tadi umumkeun heula kamari teh. Sara-sara. Mohon, aduh. Ayo mobil mah seueur senen aya kalbat nah kita aya saha. Aduh, hapunten pisan warga Dahlia. Mohon kamari teh diumumkeun sadayacana janten pilih ke arah ya janten teu nya. Pak Eman kan itu. Aduh, hapunten pisan Pak Eman. Mangga nu saresna dipengkeun Pak Eman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Cece. Sumuhun Pak Ustad Damang. Saya alhamdulillah. Kumaha di Dayakolot Cece? Hujan. Banjir henteu? Henteu alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Palidituna nu banjir mah ayeuna mah di daerah Anir. Ciodeng. Mohon. Kade mah alhamdulillah henteu. Mohon. Pak Ustad Damang. Alhamdulillah Cece. Nuhun atuh. Dupi eta mun kamari teh pangaosan teh teu aya adanya. Nuhun hilap teh kaumumkeun janten bilih hideung ka ditu bilih teu araya. Iya Pak Ustad. Mohon. Ieu mah naroskeun teh anu sanes kitu nya. Kumaha tah? Di payun teh pancarogena teh teu damang. Kitu nya repot ari si istrina teh sok angkat-angkatan we kitu ameng. Nya panginten ari si carogena teh benu. Teras nyebatkeun kieu sia ku aing mah di talak cenah maneh teh cenah kitu nya.
tak ari anjeunna teh ngan terangna teh kieu hungkul nya upami caroge cenah tos nyebatkeun ditalak kitu tos raglag talak kitu nya. Tah anjeunna teh nikah sareng kabogohna teh nikah siri. Nikah siri ngontrak bumi gitu tah ari tos kitu terus si carogena teh ngantunkeun. Tah ari tos carogena ngantunkeun teh diteraskeun we nikah biasa sareng si pameget nu eta teh nu nikah sirihna teh kitu tah eta kumaha kitu Pak Ustad ari nu kitu. Mohon hatur nuhun Pak Ustad diantos waleranana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumata upami tos caroge ngucapkeun jatuh talak saya kepadamu hanya atos ragrag talakna upami kitu banyak aritos ragrag talak mah nya bebas bade nikah deui oge gitu asal tos saep we idahna tos saep idahna nembe nikah pami masih kene aya dina idah haram nikahna. Hanya memang kalau untuk nikah secara resmi, statusnya harus jelas. Apakah statusnya sebagai janda atau sebagai istri, sebagai perawan. Nah, kalau misalnya janda harus jelas ada bukti dari pengadilan bahwa dia itu benar-benar sebagai seorang janda. Tapi karena tadi nikahnya adalah nikah siri, ya tidak butuh persyaratan administrasi seperti itu. Kalau nikah siri, hanya proses pernikahannya itu. Suami sakit, seorang istri yang soleha itu bukan meninggalkan, tapi merawat, ngurus, ngadoakeun gitu. Ulah keur sehatna we suami teh digugulung teh. Keur sehatna we suami teh disayang-sayang teh. Tapi keur sehat mah duitna loba. Geus kering tinggalkeun da duitna eueuh. Ulin ka ditu ka dieu. Tah eta nu dilarang ku agamana mah. Rejengan jeung lalaki nu lain mahram. Ya itu terjadi banyak tinggal bertobat we ka Allah. Mudah-mudahan pernikahan nu ayeuna mah tah sing sae katanya, sing sae. Mangga. Nu sanesna wargi dahlia. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustad. Mohon sareng saha eta Ibu? Ngalira wae Pak Ustad. Sareng kusana kawana. Iya. Sareng Epa di Cipanas, Pak Ustad. Di mana teh Pak? Di Cipanas, Puncak Cianjur. Oh, subhanallah. Mohon. Mangga kumaha teh Pak? Ya, punten nya Pak Ustad. Anu neme seriusan neme teh ieu mah tabalikna kitu Pak Ustad. Tabalikna. Abdi teh kan dalam keadaan tidamangnya. Abdi mah posisina abdi nu tidamang dan sarodi udah ngadoliman ka abdi gitu. Pariposna anjeunna teh kan kalingan teh teu nalak naon tapi anjeunna dengan begitu aja ninggalkeun abdi tanpa merepotkan lahir batin gitu. Kawitna anjeunna teh kan papasangan sareng nu baru saroge. Ai sawarna mah
terus cerai kemudian ada di Aram menikah begitu prestasi itu udah jangan nama terus ayah 2 tahun lah itu kesempatan cerai teh ayah terus nikah karena itu habis sama sekali di Paribawasna teh di teh dalam keadaan sakit non tanpa ada di kampung gua mah menuju abdi sehat itunya suka dukanya serang abdi usaha menawan serang abdi gitu saya kumaha nah gitu abdi teh dibalik ke keluarga abdi on kelah cuci darah ke ustadnya saya nganter gitu saya ieu ali ayeuna cuci darah mah kesan kena nganter cuci darah we unggul gitu terus ieu mah we itu kayak istilah itu apa kita hukum kumaha ke ustad jadi kadang-kadang sok kumahanya kan ayeuna nyarios ge salah kumaha oge urang teh pengen suulang ka Allah mungkin ada sesuatu yang Allah rahasiakan kamu abdi yang mudah-mudahan ada kebahagiaan kamu ayeuna Pak Ustad kamu abdi na Bu Epa tos sehat ayeuna kah tos sehat Bu Epa ayeuna abdi ayeuna melihat dinten Senin kan Senin Kamis tidak keras ieu non nanti mereka norong gitu ya alhamdulillah kadang-kadang kalau menuju enggak Pak Ustadnya sampai ke susah sesak napas gitu terbiasa napas nyali lah kehekehan di bumi teh kadang-kadang masuk di batasan ku tatanggi Tegaduh Putra ke rumah sakit Tegaduh Putra terang gitu Bu Epa Tegaduh Putra tadi iya nanti anu ageng menginten adu pangadunan giring sarang ramana nya nih harapan dia tadi luka 2 cara teh giring anu ieu di Jogja gitu non kuliah keneh hari anu kaduana abdi geluh kembar aralit keneh giring sareng neraka itu di Bandung sareng di Cianjur ya udah masih mau nanya lila ini teh gitu lah putra ada pamuka tungkul sareng cara ini biasa di amalkan kita Pak Ustad mohon Ustad lagi dari pencerahannya enggak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Epa nya Kang Wongso Masya Allah nampi cocobi Mohon ya Allah subhanahu wa ta'ala mugia sing sehat teh apanya mohon sing sehat deui itu teh epanya amin ya Allah sakumah muhara bihari Allahumma rabban nas adhibil basa isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa anda juga dirsaqoma amin ya Allah ge mudah-mudahan naon rupi kanyeri kaperih ayeuna ka alamanku Bu Epa sing digentosan ka payuna ku Allah ku kabunga ku kabagjaan dunia sareng akhiratnya amin ya Allah ya rabbal alamin baik Pak Ustadz sebenarnya kita break dulu sebentar buat wargi Dahlia yang mempunyai pertanyaan seputar syariat Islam boleh di pagi hari ini bisa langsung aja dikirimkan baik lewat SMS atau juga WhatsApp di 085521111015 atau juga bisa lewat line telepon on air kita di 7328731110. Jangan kemana-mana lagi, tetap bersama kami tentunya di Obsesi Pagi Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Alhamdulillah wargi Dahlia kita masih bersama melanjutkan silaturahim dan juga bertalabul ilmi tentunya di Obsesi Pagi Dahlia dan tentunya di sini Wongso dan juga guru kita masih menemani wargi Dahlia hingga menjelang pukul 6 pagi nanti. Buat wargi Dahlia yang mempunyai pertanyaan yang mau disampaikan di pagi hari ini boleh wargi ya mangga bisa langsung aja dikirimkan. Iya ada dari WA nih yang masuk. Boleh mangga Ustaz mangga. Ini teh namanya Vera Firmansyah. Ya. Saya bingung nih, laki-laki apa perempuan? Gimana Pak? Kalau Vera namanya kan nama perempuan. Betul. Tapi itu ujungnya Firmansyah. Ya. Mungkin suaminya Pak Firmansyah. Mungkin bisa jadi Ustaz ya. Atau bapaknya bisa. Ya betul. Boleh. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Manawi badai tumaros mah. Enggak. Saumpami nasi istri
eta nikah sareng caroge nu kahiji. Tapi si istri teh keperawananana tos teu aya sateu acan nikah. Kinten-kinten saha nu bakal janten carogena di akhirat. Nah, gimana tuh? Ya itu pendapat ini kan tadi sudah dijelaskan ya. Ada 4 pendapat. Jadi kalau misalnya seorang istri suaminya itu adalah banyak, banyak itu maksudnya lebih dari satu. Lebih dari satu. Maka ada 4 pendapat. Nah, ini pertanyaannya kayaknya tidak masuk ke yang tadi. Tidak masuk ke yang tadi. Tidak masuk kepada seorang istri nikah yang berkali-kali. Nah ini kan nikahnya cuma 1 kali. Ya tentu di akhirat dengan suaminya yang dinikahinya secara sah, yang nikah dengannya secara sah. Gitu. Kalau yang mengambil keperawanan tanpa nikah itu nggak masuk hitungan. Yang mengambil keperawanan tanpa pernikahan itu nggak masuk hitungan. Jadi yang dihitung itu adalah suami yang sah menurut agama. Nah, jangan sampai warga dahlia terjadi ya. Sebelum nikah aya DP heula misalnya. Nauzubillah Ustaz ya. Emangna mobil gitu kan. Mobil. Nah gitu warga dahlia. Nauzubillah. Semoga itu tidak terjadi menimpa di keluarga-keluarga kita ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjut lagi Pak Ustaz di teleponan R7328731110 wargi ya. Tentunya masih wasa buka. Assalamualaikum, obsesi pagi dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini teh? Dengan Teh Ade. Teh Is kumaha daman? Alhamdulillah Kang Bungsu. Pak Ustaz Damang. Alhamdulillah. Kuma banjir tuh Teis kadinya. Banjir teh Teh Is, cenah Teh Is. Itu tapi mau jalan Pak Ustaz upami bade kada polot banjir. Mohon. Itu jalan ke Cibaduyut mah itu Pak Ustaz. Tanya. Nah, arahna anu karancamannya we upami bade ka eta mah polot mah gitu. Mohon. Banyaran. Iya, mohon atau mangga Teh Is dirajan Teh Is. Ustaz, senangnya tausiahna Pak Ustaz. Diingatin janten abdi kanggo abdi kanggo anu manfaat Ustaz. Amin. Ustaz, Mohon. aya dosa anu tiasa kahapus ku salat, ku saum sareng ku munggah haji Ustaz. Nah, eta teh naon dosa naon dosa Pak Ustaz anu setiap sarta hafuz ku saum, salat, munggah haji itu Ustaz. Yang sekitar pertarasan abdi. Dikerjakan ngadamukeun ka ibu nani pada dijentinya di. Mohon. Sekitar wae Teh Is. Mohon di tinggal ngasih majemnya Pak Ustaz, sing sedang mulanya Pak Ustaznya, doakannya Pak Ustaz, dalam doana kang abdi oge di dia menjadi produksi Pak Ustaz. Amin. Kita berikan kelancaran. Kita salam kesedayaan obsesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutnya. Mohon mangga. Kaburu putus cenanya. Teis Odeng wargi dahlia rahimakumullah. Mengenai pertanyaan tadi, pertanyaan itu kumaha Tadi teh cenah ieu hayang kumaha pada melana cenah Pak Ustaz sing dilancarkeun kitu. Ai pertarusan naon kumaha pertarusan? Tadi teh kumaha nya? Hilap deui nya. Teis pertanyaan aduh naon ya tadi teh. Menawi aya warga dahlia nu embut tah pertarusan Teis ya. Hilap deui. Catatnya. Terus tadi ya abdi nuju ieu heula nya ka ieu. Tiasa asup di WA-keun we teh Teisnya. Mohon lajang lagi di belakang Teis salah sahaya. Assalamualaikum obsesi pagi dahlia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dengan Cenia. Assalamualaikum, Kang Haji. Waalaikumsalam Cenia. Rumah dah lamang selena kamu sudah mang. Alhamdulillah cenah. Saya biasanya sok apalan teh Cenia. Apa terima Kang Haji. Cik kumaha Cenia. Kumaha Eta cenah teh Cenah? rumah teh saur teh itu cenah nu teu biasa dihapus dosa teh. Eta bener. Sholat, sareng ibadah haji, sareng saum, itu teh cenah dosa naon Kang Haji. Ada selesai. Aduh saya pertarosannya Kang Haji nya eta nyukeun doana kanggo ibuna Muharram. Iya, teh Kang Haji, iya teh 50% sama teh, iya teh jantungna kedah ngahoring tapi alimun ibuna teh Kang Haji nyukeun doana nya Kang Haji nya. Iya saya mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah nya Kang Haji. Amin. Saya tadi teh epa saya mudah-mudahan sing damangnya anu tidak ramah Haji sadayana. Eta teh sami teh nguping sonten teh lilis nya Kang Haji nya. Mohon teh. Kamar teh pangaosan abi narusan ka Bu Haji Kartini teh. Teu aya ngaos cenah bunya senang. Sama atuh silaturahmi mah kasadadik kumanya teh sahabat Kang Haji nya. Mun teu damang sing daramang kalau Kang Haji Kang Moto nya. Itu wae hatur Kang Haji Kang Moto mangga. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Tah anu teu tepang kamari nya. Jalan kamari teka ieu kan ngapangaosan tiasa tepang ayeuna di Masjid An-Nur ya. Masjid Cipadung, Masjid Ibu Haji Bapak Haji Gunung Sembung Putra tiasa kempal di dinya saring. Ya marutin di dinya mah samingon sakali. Ngawa bahasanana fikih di dinya mah khusus. Nah wargi dahlia perterusan teh isti apal lain nama. Jadi aya dosa naon nu bisa kahapus ku salat, saum, ku haji. Wargi dahlia terhapusnya dosa itu adalah ku Allah. Jadi ngahapus dosa mah eta mah hak Allah gitu. Urang nu nyieun dosana nu berhak ngahapusna lain urang. Nu ngahapus dosa teh nyaeta Allah. Lamun cek Allah hapus, hapus. Lamun cek Allah antep, antep. Sekecil apapun dosa kita. Makanya jangan merasa ringan kita berbuat dosa. Sampai pernah saya mendengar gitu ada orang berkata, nah sudah dosa ukur puntennya ciuman cenah ukur pegang-pegangan raba-rabaan eta mah cenah ku wudu ge cenah leungit nu kitu mah emang ngahapus teh dosa teh wudu gitu. Nu ngahapus dosa makanya Allah gitu. Sabab orang nyin dosa teh lain ka saha ka Allah. Lamun cek Allah hapus, hapus. Karena sayangnya Allah sama kita. Tapi lamun cek Allah antep, antep. Jadi yang harus kita dapatkan itu adalah ampunan dari Allah. Bagaimana caranya supaya Allah sayang sama kita? Tak eta. Daripada kurang osok sholat, wah aku sholat ya geus beak dosa gitu. Gitu. Terus dianggap enteng dosa teh. Dianggap sepele gitu. Padahal sekecil apapun dosa yang kita lakukan, lalu Allah tidak mau memaafkannya, nggak jadi mamala ke orang gitu. Aduh, nauzubillah ya Allah. Maka mudah-mudahan warga dahlia, da orang desa daya nagenya rumah sa seueur dosa. Rumah sa orang TKB ge loba dosa. Gitu. Mudah-mudahan kusababiah amal soleh dilakukan ke orang teh Allah ngahampura dosa-dosa. Amin ya Allah. Amin. Ya, memang gawe tapi dosana teu eureun-eureun wallahu a'lam eta mah kumaha Allah we da nyangakeun kitu nya. Nah kitu teis mangga. Baik. Satu penelpon terakhir kita di pagi hari ini. Kira kita buka ada siapa di sana. Assalamualaikum Obsesi Pagi Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sareng Bu Warpan. Pohon pintar Kang Oso buat pengujung kacor. Pinter 100-nya ada pinter. Kang Oso. 100 ya. Kayak nama jantan kenal karena suarana. Kenalnya Bu Warpan.
Kah? Kumaha dan ramang orang Bojong Kacor. Iya, alhamdulillah berita Bojong Kacor sadayana sarareha. Jadi jigana di Bojong Kacor Bu Arfan. Ya. Jigana di Bojong Kacor mah ngabangun we da ngalecor wae. Ngalalacor apa gitu nya. Ngalecor saralubur Pak Ustad. Mangga Bu Arfan langsung dilajang Pak. Mohon dilajeng ngadulkeun pagi kangge Bapak Eman sareng Majelis Taklim Masjid Jami Al Amanah RW 22. Mohon Pak Ustad badhe naroskeun ari anu janten istri istiqomah sareng istri salehah teh kumaha Pak Ustad? Istri Istiqomah. Istri istiqomah sareng janten istri salehah. Mohon. Mohon. Di antos salerana Pak Ustad. Mohon. Atur nuhun Pak Ustad kamangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janten istri istiqomah sareng solehah teh kumaha cenah Pak Ustad? istiqomah teh salah sawios ciri istri salehah. Naonna istiqomah? Istiqomah teh nyaeta terus menerus berbuat kebaikan, itu namanya istiqomah. Lamun misalna margi dahliyanya tahajud misalnya tiap malam dikeroyeuh we gitu, dikeroyeuh 2 rakaat. Nah eta teh namina teh istiqomah, teu pegat-pegat. Mun kitu mah tahajud misalnya sapenting ya 12 rakaat, kadituna libur 3 tahun teu tahajud. Eta mah teh istiqomah. Di istiqomah terus, istiqomah we melayani suami. Nah. Jadi istiqomah itu salah satu ciri dari wanita solehah. Nah, wanita solehah itu adalah wanita yang paling super di dunia ini. Wanita solehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Nah itu istri solehah. Kalau taat kepada Allah, kepada suami tidak taat, belum. Taat kepada suami, tidak taat kepada Allah juga belum. Eta ngarawat suami nama eleh lah saya lagi. Telaten, hormat, tunduk ya ke suami. Tapi tadi tiung, berarti taatna ka suami wungkul ka Allah nama taat. Istri solehah mah kadua-duana taat, ka Allah taat, ka suami oke? Taat. Ya demikian. Baik, Pak Ustadz sepertinya kita waktosnya tos kabujang dari Pak Ustadz geningannya tekan awas ya. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum closing Pak Ustadz buat warga Dahlia mangga. Baik, insya Allah warga Dahlia besok kita berjumpa lagi di acara yang sama dan insya Allah siang ini saya akan hadir di pengajian rutin Masjid An-Nur Cipadung, masjidnya Bapak Haji Gunung Sumbu Putra. Mudah-mudahan sehat semuanya warga Dahlia. Amin. Barokah buat semuanya. Amin. Semakin disayang, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmu dan materi tausiah yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia terima kasih banyak yang sudah SMS, yang sudah WhatsApp atau juga telepon on air
di pagi hari ini, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya bila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Wongso bacain dan juga teleponnya yang belum sempat Wongso angkatin. Insya Allah bisa besok kita ketemu kembali bersama melanjutkan silaturahim dan juga bertalabul ilmi di Obsesi Pagi Dahlia di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung yang Kasih.